Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma telah terlibat dalam pembicaraan tentang Justin Kluivert dengan klub Liga Primer Fulham selama beberapa minggu terakhir. Kedua klub belum mencapai kesepakatan untuk memungkinkan mantan pemain Ajax itu melakukan perjalanan ke Inggris. Menurut Roma Press, bagaimanapun, Fulham sudah mempersiapkan tawaran baru untuk pemain berusia 23 tahun itu, yakni sekitar 9,5 juta euro untuk pemain sayap Belanda. Torino telah resmi mengontrak Nikola Vlasic dari West Ham United dan Alexei Miranchuk dari Atalanta. Dua pemain ini menjalani tes medis dan menandatangani kontrak Jumat kemarin. Keduanya adalah kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli di akhir musim. Vlasic tiba dengan biaya 15 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai tambahan, sementara klausul Miranchuk bernilai 12 juta euro. Pelatih Manchester City Pep Guardiola senang bukan kepalang dengan Erling Haaland. Bukan cuma karena dia mencetak 2 gol pada laga debutnya di Premier League, tetapi Guardiola melihat sosok asal Norwegia itu mirip Lionel Messi. Menurut Guardiola, Haaland memiliki rasa lapar yang sama dengan La Pulga terhadap gol. Rasa lapar itulah yang membuat Guardiola senang karena dia juga pernah melihat hal serupa dari Messi. Legenda Bayern, Lothar Matthäus, menyebut tidak adanya Lewandowski justru yang membuat Bayern semakin berbahaya. Pasalnya, lini depan Bayern tampil lebih cair karena tak lagi bermain dengan target man. Pada 2 laga awal Bayern di musim ini, di mana Bayern telah membukukan 11 gol, mereka menduetkan Mane dan Serge Gnabry di lini depan. Namun, pergerakan dua pemain ini tidak statis dan kerap melebar. Hal ini membuat pemain dari lini kedua bisa muncul di kotak penalti lawan. Maroko telah berpisah dengan pelatih mereka, Fahid Halilhodzic, hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar digelar. Federasi Sepak Bola negara itu, FRMF, mengatakan keputusan itu diambil karena ketidaksepakatan tentang bagaimana mempersiapkan tim berjuluk Atlas Lions untuk putaran final. Kepergian Halilhodzic dari Maroko menandai ketiga kalinya dia dipecat oleh negara yang dia bantu lolos ke Piala Dunia. Hal yang sama sebelumnya terjadi kala ia mengasuh Pantai Gading dan juga Jepang. Kapten Valencia, Jose Gaya, harus menepi sementara dari lapangan dikarenakan komentarnya di depan media atas keputusan wasit pada laga terakhir Los Che musim lalu kontra Osasuna. Saat itu, Valencia harus menelan kekalahan 2-1. Komentarnya ini pun berbuah hukuman larangan bertanding sebanyak 4 pertandingan bagi sang kapten. Manajemen Valencia yang tidak terima dengan hukuman tersebut sudah mengajukan banding kepada Komisi Disiplin La Liga sejak 30 Juni lalu, namun banding tersebut ditolak. Saga transfer Frenkie de Jong diperhatikan oleh mantan pemain MU sendiri, Paul Ince. Menurutnya, gosip transfer yang simpang siur sudah seperti sirkus dan MU ada di posisi yang cukup menggenaskan. Terlepas dari masalah Barca dan keinginan de Jong, Ince tetap menyayangkan kesulitan MU meyakinkan gelandang Belanda tersebut. Menurutnya, hal semacam ini tidak akan terjadi di era kejayaan MU dahulu saat Ferguson masih menjadi pelatih di sana. Manchester United dikabarkan mengincar Sasa Kalajdzic. Di sisi lain, Ralf Rangnick mengirim sinyal agar striker asal Austria itu tetap bertahan di Stuttgart. Penting bagi Sasa untuk tetap bebas cedera musim ini, serta bermain di level setinggi mungkin. Jika dia bertahan di Stuttgart musim ini, itu tidak akan mengganggu perkembangannya, kata Rangnick. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo kembali menambah unit usahanya. Terbaru, Ronaldo membuka klinik transplantasi rambut di Marbella, Spanyol, bekerja sama dengan Paulo Ramos, CEO Inspiria Group. Perlu diketahui, cabang pertama klinik Ronaldo terdapat di Madrid. Kini tercatat, Ronaldo memiliki 10 cabang di Portugal dengan 40 ribuan klien. Klinik tersebut mempekerjakan 100 tenaga ahli dan terdapat 15 ruang operasi. Kabarnya, bisnis tersebut bernilai 85 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Presiden Real Madrid merespons pertanyaan fans tentang kemungkinan merekrut kembali Cristiano Ronaldo. Jawaban Florentino Perez malah memancing reaksi kakak CR7, Katia Aveiro.
Seperti diketahui, Perez mengatakan bahwa Ronaldo sudah berusia 38 tahun. Katia pun merespon melalui Instagram pribadinya dan balik mengejek Perez yang harus memperhatikan dirinya sendiri mengingat usianya sekarang 75 tahun. Hargai diri Anda orang tua, Anda berusia 75 tahun, ucap Katia. Dari ajang Bundesliga, Borussia Dortmund sukses mengalahkan tuan rumah Freiburg dengan skor 3-1 Sabtu 13 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Freiburg mencetak gol lebih dulu lewat aksi Michael Gregorius di menit ke-35. Di babak kedua, Dortmund lantas berhasil membalas dengan melesakkan 3 gol dalam 15 menit terakhir melalui Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko, dan Marius Wolf. Sementara di ajang Liga Spanyol, Osasuna sukses menekuk Sevilla dengan skor 2-1. Ezequiel Avila membuka skor untuk Osasuna di menit ke-9, lalu Rafa Mir menyamakan skor untuk Sevilla 2 menit berselang. Kemenangan Osasuna sendiri dipastikan melalui gol Aimar Oros di menit ke-74. Lionel Messi untuk pertama kalinya sejak 2005 tak masuk daftar nominasi Ballon d'Or. Majalah French Football merilis 30 nama pemain calon peraih Ballon d'Or 2022. Real Madrid, Manchester City, dan Liverpool mendominasi dengan masing-masing menempatkan 6 pemainnya di daftar nominasi Ballon d'Or 2022. Pemain yang digadang-gadang bakal meraih penghargaan tersebut seperti Karim Benzema, Mohamed Salah, dan Kevin De Bruyne masuk daftar itu. Sementara, Ronaldo jadi satu-satunya wakil dari Manchester United. Pemenang Ballon d'Or 2022 akan diumumkan pada 17 Oktober di Paris. UEFA resmi mengumumkan nominasi pemain terbaik UEFA 2021-2022 atau UEFA Men's Player of the Year pada Jumat 12 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Adapun 3 besar pemain terbaik UEFA 2021-2022 adalah Karim Benzema, Thibaut Courtois, dan Kevin De Bruyne. Sementara itu, di kategori pelatih, 3 nama yang masuk nominasi pelatih terbaik UEFA 2021-2022 adalah Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan juga Jurgen Klopp. Pengumuman pemenang dari penghargaan-penghargaan ini akan dilakukan bersamaan dengan undian fase grup Liga Champions 2022-2023 pada 25 Agustus di Istanbul, Turki. Sebanyak 6 pemain muka lama kembali masuk daftar nominasi Copa Trophy 2022 yang dirilis resmi pada Sabtu 13 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Ke-6 pemain itu adalah Jude Bellingham, Jamal Musiala, Nuno Mendes, Bukayo Saka, Florian Wirtz, dan Brian Gravenberch. Copa Trophy sendiri adalah penghargaan pemain terbaik dunia untuk pemain-pemain U21 di ajang Ballon d'Or 2022 yang diprakarsai oleh media olahraga asal Prancis yakni French Football. Barcelona akhirnya bisa mendaftarkan para pemain baru sebelum pekan pertama La Liga 2022-2023. Pihak klub sekali lagi menarik tuas ekonomi untuk meringankan beban finansial. Tuas ekonomi keempat yang dimaksud adalah penjualan 24,5% saham Barça Studios untuk nilai 100 juta euro. Barça menjualnya kepada Orpheus Media. Dana segar 100 juta euro inilah yang membantu Barça melonggarkan salary cap. Para pemain yang didaftarkan adalah Frank Kessie, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, dan juga Raphinha. Namun, bek baru Jules Koundé masih harus menunggu untuk melakukan debutnya dengan Barça perlu melonggarkan pos gaji untuk bisa mendaftarkannya. Juventus mengumumkan kedatangan Filip Kostic di bursa transfer musim panas 2022, Jumat 12 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Kostic dikontrak selama 4 tahun dan didatangkan Juventus usai mendapatkan lampu hijau dari klub lamanya, Eintracht Frankfurt. Dilansir Goal, Juve merekrut Kostic senilai 12 juta euro yang dibayarkan selama 3 tahun. Juve juga akan membayar biaya-biaya tambahan yang totalnya bisa mencapai 3,4 juta euro. Erik ten Hag memberikan jawaban singkat saat ditanya soal Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers jelang laga Liga Inggris, Brentford versus Manchester United. Ten Hag ditanya soal kemungkinan menurunkan Ronaldo. Dia menjalani minggu latihan yang bagus. Sekarang dia telah menjalani 2,5 pertandingan termasuk pramusim. Kita akan lihat besok, tutur Ten Hag.
Manchester United telah resmi meluncurkan jersey ketiga untuk musim 2022-2023. Warna hijau terang dan mencolok menjadi pusat perhatian. Sebagai sebuah paduan konvergensi ikon budaya, jersey ketiga 2022-2023 ini terinspirasi identitas grafis ikonik Manchester United yang memiliki pola geometris. Pihak klub memadukan interpretasi warna khas klub yang ikonik agar tampil fresh dan juga eye-catching. Chelsea dalam urgensi mendatangkan penyerang baru setelah meminjamkan kembali Romelu Lukaku ke Inter Milan dan melepas Timo Werner ke klub lamanya RB Leipzig. Nama Aubameyang pun kini telah dikaitkan dengan The Blues dalam beberapa hari terakhir. Dan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, mengungkapkan kedekatannya dengan Pierre-Emerick Aubameyang dan masih menganggap penyerang Barcelona itu sebagai pemainnya. Marcus Rashford kabarnya tengah diincar Paris Saint-Germain. Manajer Manchester United Erik ten Hag merespon rumor tersebut dan berharap bisa menahannya di Old Trafford. Pria Belanda itu menegaskan tak ada niat untuk melepas pemain 24 tahun itu. Ten Hag menilai Rashford menjadi pemain penting bagi MU. Rashford rutin dimainkan sejak pramusim dan menjadi starter di pekan perdana Premier League. Liverpool menghadapi masalah di lini tengah menyusul cedera beberapa pemainnya. Selain Thiago Alcantara yang cedera hamstring, The Reds juga mesti kehilangan Naby Keita, Curtis Jones, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Jurgen Klopp mengakui salah satu solusinya adalah belanja pemain. Namun, Klopp memberi indikasi bahwa Liverpool tidak akan masuk ke bursa transfer musim panas ini untuk mencari pemain baru demi mengatasi masalah di lini tengah. Direktur sepak bola Manchester United, John Murtough, dikabarkan telah melakukan perjalanan ke Turin untuk mengamankan transfer gelandang Juventus Adrien Rabiot. Setan Merah diduga telah mencapai kesepakatan dengan Juventus mengenai kepindahan pemain Prancis itu dengan biaya transfer diperkirakan sekitar 15 juta pounds. Namun, MU belum mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Antonio Conte dikabarkan telah mencoret pemain dari latihan skuad utama Tottenham Hotspur. Mereka adalah Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso, Sergio Reguilon, dan Harry Winks. 4 pemain itu merupakan yang bakal dilepas Spurs. Keempatnya berpeluang gabung tim lain pada akhir bursa transfer musim panas 2022. Tapi, Spurs kemungkinan sulit menjual mereka, dan solusinya adalah meminjamkan. Mantan gelandang Chelsea dan Arsenal, Willian, pada Jumat 12 Agustus meninggalkan Corinthians menyusul eliminasi klub Brasil itu dari Copa Libertadores setelah kalah dari tim rival Flamengo. Willian mengatakan kekalahan itu membuat ia dan keluarganya mendapatkan ancaman pembunuhan di media sosial. Kini, Willian sedang berusaha untuk mencari klub barunya. Timnas Indonesia U16 sukses menjuarai turnamen Piala AFF U16 2022. Kepastian itu didapat usai laga final Jumat 12 Agustus, mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Gol tunggal skuad asuhan Bima Sakti itu dicetak oleh Kaviatur Rizky di menit ke-45. Keberhasilan Indonesia U16 berebut gelar Piala AFF semakin mantap setelah sang kapten sekaligus bek tengah andalan Timnas U16, Muhammad Iqbal Gwijangge, terpilih sebagai pemain terbaik turnamen. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!